penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
bekerja bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, selamat malam untuk jemaat Tuhan, ya, baik dimanapun kita berada. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ya, kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, kesempatan dan waktu untuk kita bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah kita. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ya yang kita lalui juga Tuhan sangat baik. Ya, dan saya percaya bahwa setiap kita yang melaksanakan pekerjaan, aktivitas kita sepanjang minggu, sepanjang hari ini juga Tuhan telah memberkati. Ya, Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Dan saya percaya juga Tuhan telah memberkati keluarga-keluarga kita masing-masing di dalam keadaan apapun. Ya, baik keadaan sakit, baik di dalam keadaan baik juga Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, puji Tuhan juga ya, kita telah mendengar beberapa jemaat Tuhan yang dalam keadaan Korintin, yang keadaan positif juga ya. Kita bersyukur ada beberapa orang sudah dibebaskan daripada gelang ataupun positif yang mereka hadapi. Dan namun kita tetap setia, dan namun kita tetap
terus memandang Tuhan di dalam keadaan yang seperti apapun yang kita alami pada hari-hari ini. Dan kita terus juga berdoa, ya, walaupun ada beberapa orang lagi masih di dalam keadaan positif, ya, di dalam karantin, ya, kita terus bawa mereka di dalam doa, ya, supaya mereka juga diberi kekuatan kesembuhan sepenuhnya, ya. Nah, pada malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan firman Tuhan ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hari yang telah kami lalui, bahkan sepanjang minggu yang telah kami lalui juga, ya Bapa. Tuhan telah memimpin di dalam setiap langkah kami, keluar masuk kami dari rumah sampai ke tempat kerja dan balik kami juga ke rumah dengan keadaan yang selamat dan perlindungan yang daripada Tuhan. Maka itu Tuhan, kami sangat bersyukur di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bahkan di dalam keadaan apapun di dalam kami melaksanakan tugas, pekerjaan, aktivitas kami percaya Tuhan yang senantiasa memberi perlindungan, memberi kekuatan, dan memberi naungan bagi kami selaku anak-anak-Mu, ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami dapat bersama berkumpul di dalam ibadah kami secara online pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, baik dimanapun berada pada malam hari ini, baik di dalam rumah mereka, baik di luar, baik di dalam tempat kerja. Kami doakan Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Tuhan, Engkau terus melindungi kami. Jika ada jemaat Tuhan yang bekerja pada malam hari ini, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka sepanjang pekerjaan mereka pada malam hari ini. Dan jika ada yang ada di dalam rumah sakit, bahkan di rumah, kami doakan Tuhan, Engkau beri kesembuhan, lawat mereka, jamah segala penyakit yang mereka alami pada hari ini. Di mana kami mengingatkan bahkan mengingat saudara kami, bahkan bapak kami, Denny juga Tuhan, yang ada di hospital. Bahkan Bapak Fadli juga Tuhan di hospital. Begitu juga dengan beberapa orang yang dalam karantin di rumah juga Tuhan. Kami doakan Tuhan, lawati setiap keluarga-keluarga kami yang dalam karantin positif COVID ini Tuhan. Dan namun kami percaya Tuhan, Engkau melakukan segala mukjizat bagi setiap orang-orang yang sakit pada saat ini, Bapa. Dan kami juga berdoa, Tuhan, berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga selesai, supaya semuanya berjalan dengan pimpinan dan penyertaan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur dan mengucap syukur atas segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur sekali lagi, ya, di hadapan Tuhan karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, ya, bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik pada hari inilah, ya. Dan saya juga bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam setiap keadaan apapun kita pada hari ini. Seperti mana di dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, bagai apapun, baik sakitnya kita, baik apapun yang keadaan kita pada hari-hari ini. Namun saya percaya bahwa Tuhan, apabila kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita mau menaikkan segala pujian syukur, bahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, ya. Pada malam hari ini kita melihat daripada firman Tuhan, ya. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar, ya. Satu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu berkat di sebalik masalah. Berkat di balik masalah. Nah, kalau kita melihat dan mendengar, dan saya mengambil satu tema ini supaya kita sama-sama belajar, ya. Berkat. Kalau kita melihat berkat, itu berkat apa yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ya, berkat apa yang senantiasa kita nikmati
di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, namun saya percaya bahwa kita seringkali bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima, baik daripada orang lain dan begitu juga daripada Tuhan, dan begitu juga dengan berkat yang sudah sedia, ya, yang kita nikmati, yang kita sama-sama nikmati di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat berkat-berkat ini, ya, di mana kita melihat bahwa berkat di sebalik masalah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dan mari kita melihat firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada kamu, kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, sekali lagi saya membaca di dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, satu pendahuluan bagi kita pada malam hari ini yaitu kita seringkali menganggap, ya, di mana kita seringkali menganggap bahwa Tuhan selalu sama dan sebangun dengan kebaikan sehingga kita mengalami masalah. Ya, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan selalu identik sama dengan sebangun dengan kebaikan sehingga ketika kita mengalami masalah, ya, kita langsung mempertanyakan kasih dan memberkati kita melalui masalah, ya. Tuhan seringkali memberi memberi kita sebuah hadiah, ya, yang isinya adalah berkat. Hanya bungkusannya adalah masalah. Dan janganlah kita lihat bungkusnya, tapi kita lihat isinya. Ya, ini satu pendahuluan bagi kita supaya kita lebih mengetahui akan firman Tuhan ini, ya. Di mana firman Tuhan ini, ya. Jadi janganlah kita lihat, ya, bungkusannya, tetapi kita lihat isinya. Maka itu hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi masalah. Ya, hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita mengalami masalah ataupun menghadapi masalah. Di mana kita melihat firman Tuhan yang telah kita baca, ya, di dalam ayat yang kedua berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di mana firman Tuhan ini, ya, mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, ya, di mana kita harus ketahui ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Ya, masalah di mana kita akan melihat bahwa firman Tuhan ini memberi satu kekuatan, bahkan memberi satu dorongan di dalam kehidupan kita. Ya, supaya berkat di sebalik masalah ini, di mana kita melihat, di mana bahwa saudara-saudaraku, anggaplah, di mana kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan, ya. Apabila kita
jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu kita anggap bahwa itu adalah satu kebahagiaan bagi kita. Ya, berkat yang kita hadapi, ya, di mana kita melihat di sebaliknya ada masalah, pencobaan, ya. Bagaimana kita dapat mengatasi, bahkan bagaimana kita melihat bahwa kita harus ketahui bahwa ketika kita berhadapan ataupun menghadapi masalah ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat. Ya, tekun. Ya, di mana masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat. Menjadi semakin kuat dan tekun. Nah, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, mari kita melihat firman Tuhan ini. Ya. Di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, kita sama-sama melihat firman Tuhan ini. Ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, ya, bunyinya seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman Tuhan ini sangat baik untuk kita. Bahwa kita melihat di dalam poin yang pertama ini adalah masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat dan tekun. Ketekunan artinya, ya, suatu kekuatan untuk kita menghadapi setiap tekanan. Ya, ketekunan artinya suatu kekuatan untuk kita menghadapi setiap tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Bahkan di mana kita melihat bahwa arti ketekunan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini adalah suatu kekuatan. Bagaimana kita dapat menghadapi setiap tekanan-tekanan dalam hidup ini. Ya, kalau kita melihat bahwa apabila kita sebagai orang-orang yang percaya terus bertekun, ya, maka kita mempunyai satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat bahwa apabila kita terus bertekun, ya, seperti mana firman Tuhan, tema yang telah kita belajar pada malam hari ini, berkat di sebalik masalah itu, ya. Kalau kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu yang menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman kita itu yang menghasilkan ketekunan. Nah, kalau kita melihat bahwa ketekunan artinya suatu kekuatan, ya, setiap orang yang bertekun di dalam kehidupannya, ya, dia akan menghadapi setiap tekanan-tekanan dalam, ya, kalau kita melihat ketekunan artinya suatu kekuatan, ya, kita mempunyai satu kekuatan untuk kita menghadapi segala tekanan-tekanan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ternyata bahwa masalah-masalah tidak membuat kita lebih lemah, ya. Masalah tidak melumpuhkan kita. Ya, kalau kita melihat bahwa ternyata masalah yang membuat kita lemah, di mana masalah, ya, masalah tidak membuat kita lemah dan masalah tidak membuat kita melumpuhkan kita, ya. Dan kita juga melihat bagaimana kita berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Bukan masalah yang membuat kita, bukan masalah, ya, masalah tidak melumpuhkan kita sebagai orang yang percaya. Melainkan di sebaliknya, masalah membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita berhadapan dengan masalah, ya, di mana kita melihat bahwa masalah akan membuat kita semakin kuat. Orang yang berhadapan dengan masalah, ya, masalah apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya, saya percaya bahwa dia senantiasa mempunyai satu kekuatan apabila dia memandang Tuhan di dalam segala masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya.
Karena kita melihat bahwa kita belajar berkat di sebalik masalah. Karena kita melihat bahwa setiap apapun usaha kita, ya, kita melihat bahwa masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat, ya, tekun, ya, karena masalah, ya, berkat di sebalik masalah kita. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata, ya, masalah tidak membuat kita lemah, ya, saudara-saudaraku, bahkan jemaat Tuhan yang Yesus kasih, bahwa kita melihat di dalam firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Setiap ujian iman yang ada pada kita, yaitu akan menghasilkan ketekunan kita. Ketekunan itu yang membuatkan kita mempunyai satu kekuatan di dalam kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ternyata kita melihat bahwa masalah tidak membuat kita lemah. Masalah tidak melumpuhkan kita. Justru sebaliknya, masalah membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua kita lihat di sini adalah masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Kalau kita melihat kita sebagai orang yang percaya, apabila kita melihat karena karakter kita mempunyai satu karakter setiap kita sebagai jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita mempunyai satu karakter yang berbeda, ya, seperti itu. Dan namun saya percaya bahwa di dalam kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dan namun ini yang orang lihat daripada kita, bahwa karakter kita, ya, apabila kita mengubahkan karakter kita daripada karakter kita yang lemah, bahkan karakter kita yang semasa kita hidup di arus dunia ini, ya, dimana kita, apabila kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berubah. Maka karakter yang ada di dalam kita membawa satu perubahan yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, masalah membuat karakter kita menjadi sempurna. Mari kita lihat di dalam Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, dan itu yang dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Di mana masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna, ya, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam hari ini di dalam ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh, ya, buah yang matang. Kalau kita melihat karakter, ya, bukan kita dapat merubahkan segala karakter yang ada di dalam diri kita sendiri dengan terus berubah, melainkan karakter kita, ya, harus kita berubah dengan satu usaha, proses, ya, supaya karakter kita akan menjadi sempurna, ya. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apabila kita matang, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun di dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan mengizinkan masalah terjadi agar melalui masalah Tuhan dapat menyempurnakan karakter kita. Ya, karakter di mata Tuhan itu penting. Tuhan mencari karakter bukan kemampuan. Ya, puji Tuhan. Karena apa yang Tuhan lihat, ya, karakter di mata Tuhan itu penting. Tuhan mencari karakter bukan kemampuan kita. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini karena kita dapat berubah daripada segala karakter yang ada di dalam diri kita. Ya, kita akan melihat. Ya, kalau kita melihat orang bagaimana karakter dia. Ya.
di mana kita akan belajar daripada firman Tuhan. Dan biarkanlah kekuatan, ya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, karena kita melihat setiap masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Ya, pada malam hari ini firman Tuhan ini sangat baik, ya, di mana berkat di sebalik masalah yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang terakhir kita lihat di sini adalah masalah akan membuat kita belajar menjadi bijak dan hikmat. Ya, masalah akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Nah, kalau kita melihat orang yang mengalami masalah, ya, kadang-kadang dia belajar daripada masalah yang dia hadapi di dalam kehidupan diri kita secara pribadi, ya. Saya percaya bahwa kita telah mengalami hal-hal yang seperti ini, di mana kita belajar daripada masalah, ya, supaya kita menjadi bijak dan menjadi orang yang berhikmat juga. Ya, seperti mana di dalam Yakobus pasal yang pertama, ya, ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Ya. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini satu ayat firman Tuhan yang sangat baik, ya. Apabila di antara kita yang kekurangan hikmat, hendaklah kita minta, ya. Di mana firman Tuhan ini, hendaklah ia meminta kepada Allah. Ya, setiap kita yang mengalami masalah, ya, hikmat, kita harus minta kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Seperti mana firman Tuhan ini sangat baik, ya, di mana firman Tuhan ini terus mengajarkan kita, ya, masalah akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Seperti mana firman Tuhan pada malam hari ini, kepada semua orang yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang yang pintar adalah orang yang belajar daripada masalah. Betulkah tidak? Ya, kita boleh tanya dengan teman-teman kita, ya, baik yang ada di dalam kerja. Ya, orang yang pintar adalah orang yang belajar daripada masalah yang terjadi dan masalah orang lain dan kegagalan ataupun kesuksesan orang lain. Ya, di mana kita melihat bahwa setiap orang yang pintar, orang yang belajar daripada masalah. Karena kalau kita melihat orang yang belajar, dia melihat daripada kegagalan yang telah dia belajar, yang telah dia gagal. Melainkan dia terus berusaha dengan kegagalan yang telah dia lakukan. Melainkan dia terus melakukan yang terbaik, karena dia belajar daripada masalah, ya. Karena kita melihat bahwa orang yang pintar adalah orang yang belajar daripada masalah yang terjadi dan masalah orang lain. Nah, kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, ya, tetapi apabila di antara orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Ya, setiap kita yang membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, maka kita akan minta daripada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Ya, seperti mana firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir itu. Bahkan demi hikmat Tuhan kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Nah, kalau kita melihat dengan hikmat, di mana Tuhan kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan
kalau kita melihat ketiga poin firman Tuhan yang telah kita belajar ini, berkat di sebalik masalah, ya, hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi masalah, di mana kita semakin kuat, ya, semakin kuat dan tekun di dalam kehidupan kita, dan supaya kita menghasilkan ketekunan, ya, artinya di mana kita mempunyai satu kekuatan untuk berhadapan dengan setiap tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa di dalam ayat ini juga memberi satu pelajaran bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, masalah juga akan membuat karakter kita menjadi sempurna, ya. Masalah akan juga membuat karakter kita menjadi sempurna, seperti mana di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat, di mana dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Karena apabila kita terus bertekun untuk memperoleh, ya, buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, itu yang kita lihat daripada firman Tuhan ini. Ternyata bahwa di mana Tuhan mengizinkan masalah, ya, terjadi agar melalui masalah Tuhan tidak dapat menyempurnakan karakter. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa karakter di mata Tuhan itu sangat penting. Tuhan mencari karakter, bukan kemampuan. Ya, di dalam yang terakhir kita lihat di sini adalah masalah akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Di mana firman Tuhan, ya, demi hikmat Tuhan kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami belajar bersama-sama pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan berkati seluruh anggota jemaat baik dimanapun berada. Dan kami juga terus berdoa bagi hari ke depan ini, baik lewat pekerjaan kami, baik apapun. Dan kami doakan juga Tuhan Engkau terus memberkati sepanjang minggu, sepanjang hari ke depan ini di dalam pekerjaan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami duka cita, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Dan kami terus berdoa, ya Bapa, supaya Tuhan terus melindungi setiap keluarga-keluarga kami. Setiap yang mengalami masalah, Tuhan Engkau pulihkanlah keadaan mereka pada hari ini juga Tuhan. Bahkan kami juga terlupa juga Tuhan terus berdoa, ya, di mana kami terus berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga kami yang ada di kampung. Tuhan Engkau lindungi setiap keluarga kami, baik apapun keadaan mereka pada hari ini. Kami percaya Tuhan, mereka tetap dalam keadaan yang baik, mereka tetap bersyukur karena pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin, amin, amin. Haleluya, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.